Kita sering banget ya dengar kata terbaik. Tapi, eh, apa sih sebetulnya artinya terbaik itu? Apalagi kalau kita ngomongin dunia rekayasa. Hmm, Apakah ini kayak kesempurnaan ideal gitu? Macam manusia Vitruviannya Leonardo da Vinci? Yang proporsinya matematis banget? iya, yang presisi itu ya. Katanya kan jarak dari akar rambut ke dagu itu pas 1/10 tinggi badan. Tapi nih, kalau Anda seorang insinyur, mungkin pendekatannya agak beda ya? Betul, mungkin lebih mirip caranya desainer industri legendaris si Henry Dreyfuss dengan figur Joe dan Josephine-nya itu. Ah, Joe dan Josephine. Ini menarik nih. Iya, jadi Joe sama Josephine ini bukan soal sempurna ideal gitu, tapi lebih ke gambaran manusia rata-rata Amerika di zaman itu. Dibuatnya akhir 1930-an. Jadi basisnya data ya, bukan cuma konsep. Persis, Dreyfus ngumpulin data dari catatan militer buat pria, sama data dari penjahit kelas atas buat wanita. Hasilnya, Joe itu tingginya sekitar 180 cm, berat 73 kilo. Oke. Josephine tingginya sekitar 165 cm, beratnya 61 kilo. Dan yang menarik, proporsi mereka itu beda loh dari idealnya Da Vinci. Oh ya, gimana bedanya? Misalnya, tinggi kepala Joe itu sekitar 13% dari tinggi badannya, bukan 10% kayak standar Da Vinci. Jadi emang beda pendekatannya. Dan Dreyfus pakai data rata-rata ini bukan buat karya seni kan ya, tapi buat hal praktis. Tepat sekali. Dia pakai ini buat ngerancang hampir, ya segalanya lah. Ini kutipannya terkenal banget. Yang bakal dinaiki, diduduki, dilihat, diajak bicara, diaktifkan, dioperasikan, atau digunakan oleh orang. Wah, cakupannya luas banget dong. Banget. Coba Anda bayangin, mulai dari traktor John Deere yang ikonik itu, Hmm. terus interior kabin pesawat jet, sampai hal-hal kecil kayak gagang sikat cukur, botol parfum, bahkan gagang telepon model 302 yang legendaris itu. Telepon jadul yang hitam itu ya. Iya, yang bentuknya itu ternyata hasil pengukuran detail 2000 wajah loh. Termostat Honeywell yang bulat, yang enak digenggam itu juga hasil pemikirannya. Keren banget. Ini langsung nyambung ya ke pembahasan kita kali ini. Sesuai banget sama tema besar dari sumber Anda soal pencarian tanpa henti untuk yang lebih baik. Betul. Kita mau coba kupas nih, apa sih arti terbaik dalam konteks rekayasa? Jelas bukan soal satu standar absolut kayak manusia Vitruvian tadi. Lebih rumit ya berarti? Jauh lebih rumit. Ini lebih kayak seni menyeimbangkan banyak faktor. Ada kendala budaya, nilai sosial, terus ketersediaan material, bahkan soal waktu urgensi. Semuanya main peran ya? Iya, dan semua itu dalam konteks unik tiap tantangan desain. Jadi, terbaik dalam rekayasa itu hampir selalu artinya terbaik dengan mempertimbangkan semua hal tadi, gitu loh. Karena insinyur nggak kerja di ruang hampa ya? Tepat, mereka mencipta di tengah masyarakat, di tengah budaya. Nah, mari kita telusuri nih perjalanan mencari terbaik ini lewat beberapa contoh menarik dari sumber Anda. Oke, siap. Mari kita mulai dari melihat gimana konteks itu bisa nentuin banget solusi terbaik. Sumber Anda ngasih perbandingan menarik nih antara Mesir kuno sama suku Arawak di Amazon. Iya, Keduanya punya tantangan mirip, misahin cairan dari padatan. Tapi solusinya, wah beda banget. beda jauh. Di Mesir kuno, kasusnya itu bikin anggur, utamanya buat ritual pemakaman bangsawan. Oh, jadi barang mewah ya? Barang mewah, produksinya skala relatif kecil. Nah, metode mereka, kalau kita lihat di gambar-gambar dinding makam kuno, itu kelihatannya simpel tapi efektif buat kondisi mereka. Gimana caranya tuh? Jadi, bubur anggur dimasukin ke kain, kayaknya sih line ya, terus ujung kainnya dijahit atau diikat. Nah, di kedua ujung kain itu dipasang tongkat. Oke, terus? Terus tim, biasanya 5 orang, muter tongkat itu berlawanan arah, buat meres anggurnya keluar. Kadang malah ada satu orang duduk atau gantung di tengah tongkat buat nambah tekanan. Wah, butuh 5 orang ya? Kok metode yang padat karya gitu dianggap terbaik buat mereka? Nah, ini nyambung ke konteks tadi. Ada beberapa alasan kuat. Pertama, tenaga kerja di Mesir kuno itu relatif melimpah. Kan penduduknya ngumpul di sekitar Nil. Ah, iya masuk akal. Jadi pakai 5 orang buat satu alat peras ya nggak masalah. Kedua, teknologi tenun mereka, apalagi linen, itu udah maju banget. Dan linen penting buat ritual, jadi materialnya pas. Oke. Ketiga, yaitu tadi, ini buat produksi skala kecil, buat kaum elit. Jadi, dalam konteks mereka, solusi ini optimal banget.
Kontrasnya kerasa banget ya kalau kita bandingin sama suku Arawak di Amazon. Tantangan mereka beda skala dan urgensinya. Beda banget. Mereka harus ngolah maniok atau singkong. Ini makanan pokok jutaan orang loh. Ya, singkong kan umum ya. Masalahnya di mana? Masalahnya, banyak jenis singkong yang bagus, hasilnya banyak, tahan hama, bisa tumbuh di tanah asam, itu justru mengandung sianida, racun. Wah, bahaya dong. Bahaya banget kalau nggak diolah benar. Dan solusi mereka buat ngatasin ini, wah canggih banget secara teknis. Namanya TPT. TPT, apa itu? Itu kayak tabung anyaman panjang, bisa sampai 2 meteran. Bentuknya mirip mainan perangkap jari dari Tiongkok itu, tapi versi raksasa. Oh, yang kalau ditarik makin kenceng itu ya? Persis. Dibuatnya pakai teknik anyaman plating, anyaman silang yang kuat dan rapat banget. Pakai serat tanaman lokal namanya Ichnosipon aruma. Cara kerjanya cerdas banget. Gimana tuh cara kerjanya? Tabungnya diisi bubur singkong, parut-marutnya juga pakai alat khusus. Paban kayu ditancepin serpihan kayu palem tajam terus digantung vertikal. Nah, di simpul bawahnya dimasukin tuas kayu. Oke. Cukup 1 orang, biasanya wanita, nginjek atau neken tuas itu. Tekanan ini bikin anyamannya jadi lebih panjang dan langsing. Otomatis meres cairan racunnya keluar dari bubur singkong. Wah, efisien banget ya. Jauh lebih efisien dari direbus mungkin. Jauh. Kalau direbus kan butuh kayu bakar banyak, terus nutrisinya bisa rusak juga. TPT ini solusi yang sangat pas. Dan ini lagi-lagi konteks mereka mendukung solusi ini ya. Tepat sekali. Bebe sama Mesir yang padat, orang Arawak kan hidupnya kelompok keluarga kecil, lahannya nyebar. Jadi efisiensi tenaga kerja penting banget. 1 orang cukup buat operasikan TPT. Kedua, skill nganyam plating mereka itu udah luar biasa maju. Rumah, keranjang, semua pakai teknik mirip. Jadi teknologinya udah mendarah daging. Udah jadi bagian hidup mereka ya. Betul. Ketiga, bahan serat tanamannya melimpah di sana. Jadi kalau ditanya, mana yang terbaik? Alat peras Mesir atau TPT Arawak? Gimana jawabnya? Ya, dua-duanya. Alat Mesir mungkin kelihatan kasar dibanding TPT yang elegan, tapi masing-masing itu puncak solusi rekayasa di tempat dan waktu mereka. Ditentukan sama tenaga kerja, teknologi yang ada, material lokal. Ini langkah awal kita memahami relativitas terbaik itu. Ini benar-benar ngebuka mata kita ya. Dimana terbaik itu relatif banget, tergantung budaya, lingkungan. Nggak ada satu cetak biru universal. Tapi dalam usaha nyari terbaik, apalagi buat manusia, ada tantangan main kan? Gimana kita mendefinisikan pengguna itu sendiri? Kadang bikin standar malah jadi batasan ya. Nah, ini aspek krusial banget dalam pencarian tanpa henti untuk yang lebih baik itu. Waktu kita mau merancang buat semua orang, kita seringkali harus bikin asumsi atau pakai standar rata-rata, kayak Dreyfus tadi. Padahal manusia kan beragam banget. Iya, benar. Ambil contoh crash test dummy boneka uji tabrak itu. Awalnya kan desainnya berdasarkan dimensi dan fisiologi pria rata-rata di zaman itu. Ini langkah penting sih buat standarisasi uji keselamatan. Tapi yang nggak semua orang di mobil fisiknya kayak pria rata-rata itu kan? Nah, itu dia. Lama-lama insinyur sadar keterbatasan ini. Makanya sebagai bagian dari pencarian berkelanjutan buat keselamatan yang lebih baik, industrinya ngembangin keluarga dummy yang lebih beragam. Oh, ada jenis lainnya? Ada kayak seri Hybrid Tree, itu ada representasi wanita, anak-anak, berbagai ukuran. Ini nunjukin ada evolusi pemahaman bahwa terbaik dalam keselamatan itu ya harus coba melindungi semua jenis penumpang. Walaupun tantangan teknis dan regulasinya kompleks ya. Masih terus berkembang ya berarti standarnya? Masih terus banyak standar pengujian, kayak di Uni Eropa misalnya. Masih terus coba mengakomodasi keragaman ini, meskipun ya seringkali mulainya dari standar awal yang berdasarkan rata-rata itu. Contoh lain yang mungkin lebih kita rasain sehari-hari nih, soal suhu di kantor. Banyak termostat modern, itu masih kepengaruh formula tahun 60-an ya? Bener banget. Formula itu seringkali dasarnya tingkat metabolisme istirahat rata-rata pria yang pakai setelan jas di zaman itu. Hasilnya? Hasilnya ya standar suhu yang mungkin buat sebagian orang nyaman, tapi buat yang lain yang metabolismenya beda atau preferensinya beda, bisa jadi kedinginan atau kepanasan. Ini bukan soal salah bener sih, tapi nunjukin keterbatasan kalau kita coba nentuin satu standar nyaman buat lingkungan yang isinya macam-macam orang. Lagi-lagi, ini bagian dari tantangan desain. Dan tantangan serupa muncul di area lain juga kan? Kayak desain alat yang asumsinya pengguna punya 2 tangan buat controller game standar.
Iya, itu bisa nyulitkan buat penyandang disabilitas tertentu. Atau sistem pengenalan suara awal yang kadang lebih akurat ngenalin tipe suara tertentu aja. Karena data latihnya mungkin ya. Bisa jadi karena data latihnya pas pengembangan. Ini semua nunjukin kompleksnya ngerancang buat manusia. Tiap pilihan desain, tiap usaha standarisasi, pasti ada konsekuensinya. Tujuannya mungkin efisiensi atau konsistensi, tapi hasilnya bisa jadi kurang pas buat sebagian kelompok. Bukan karena niat jahat ya biasanya. Seringnya bukan. Lebih ke refleksi asumsi yang dibuat, data yang ada, atau fokus ke target pasar utama. Justru, memahami keterbatasan ini itu penting banget buat proses rekayasa dan mendorong pencarian terus-menerus buat solusi yang lebih adaptif dan inklusif. Menarik banget. Nah, ngomongin soal trade-off dan pencarian terbaik ini, kita jadi nyambung ke kisah seru lainnya dari sumber Anda. Pertarungan sengit di sejarah fotografi berwarna. Ada dua pendekatan yang beda banget nih buat nemuin cara terbaik nangkap warna dunia. Iya, ini duel klasik nih. Akurasi ilmiah murni lawan kenyamanan dan akses pasar. Di satu sudut ada Gabriel Lippmann, fisikawan Prancis yang brilian banget. Dia sampai dapat Nobel Fisika kan ya buat metode warnanya? Betul, tahun 1908, untuk metodenya ngerekam warna. Metode Lippmann ini kedengarannya canggih banget ya. Katanya nggak pakai pewarna sama sekali. Gimana sih cara kerjanya secara simpel? Intinya, Lippmann pakai fenomena fisika namanya interferensi cahaya. Bayangin ada plat kaca dilapisin emulsi foto yang halus banget, terus di belakangnya ada lapisan merkuri cair buat cermin. Oke. Nah, waktu cahaya dari objek masuk lewat lensa, kena emulsi, cahaya itu mantul lagi sama si merkuri. Cahaya masuk sama cahaya pantul ini ketemu. Terus bikin pola gelombang yang halus dan kompleks banget kayak riak air tabrakan gitu. Terus, pola itu ngapain? Pola itu secara fisik nyetak dirinya sendiri ke lapisan-lapisan perak mikroskopis di dalam emulsi. Nah, waktu plat yang udah jadi ini dilihat di sudut yang pas, lapisan perak tadi bakal minarin cahaya putih jadi warna-warni sesuai panjang gelombang cahaya asli yang kerekam. Wah, hasilnya gimana? Hasilnya, reproduksi warna yang luar biasa akurat dan realistis, nangkep seluruh spektrum, termasuk putih murni tanpa setetes pun pewarna buatan. Keren banget kan? Lippmann sendiri nyebutnya ma petite découverte, penemuan kecilku, rendah hati dia. Kedengarannya sempurna banget secara teknis, tapi kok metodenya nggak jadi standar dunia ya? Nah, itu dia masalahnya. Seakurat apapun, metode Lippmann ini punya kelemahan praktis buat dipakai sehari-hari. Pertama, fotonya susah dilihat, harus dari sudut pas banget, kadang perlu prisma, terus nggak bisa di backlight kayak slide. Repot ya? Repot. Kedua, pakai merkuri cair itu kan beracun dan nggak praktis. Ketiga, waktu exposure-nya lama banget, minimal semenit, bisa lebih. Kelamahan buat dunia yang makin cepat, apalagi motret orang. Susah buat candid dong? Susah banget. Terakhir, prosesnya rumit. Susah diproduksi massal dengan biaya murah. Jadi, ya akhirnya metode Lippmann yang indah ini lebih banyak jadi koleksi museum aja. Di sudut lain, ada raksasa industri, Kodak. Filosofi mereka kan beda banget ya. You press the button, we do the rest. Mereka udah sukses sama fotografi hitam putih pakai film roll. Pendekatan mereka buat warna gimana? Jauh lebih pragmatis. Dipelopori dua musisi muda berbakat, Leopold Godowski sama Leopold Manes, julukannya God and Man, di lab Kodak. Musisi jadi penemu film warna? Unik juga. Unik banget. Nah, mereka hadapin tantangan utama fotografi warna berbasis pewarna. Gimana naruh pewarna yang pas, kuning, magenta, sian, di lapisan emulsi yang pas, peka, biru, hijau, merah di satu lembar film, tanpa warnanya nyampur pas dicuci. Itu masalahnya ya. Iya, metode sebelumnya sering butuh 3 negatif atau prosesnya ribet buat pengguna. Solusi cerdas mereka buat Kodachrome itu, misahin pewarna dari filmnya sendiri. Filmnya cuma isi 3 lapisan emulsi hitam putih yang peka sama biru, hijau, merah. Loh, jadi pewarnanya ditambahin kapan? Nah ini jeniusnya, ditambahin pas proses pencucian yang kompleks banget yang dilakuin sama lab Kodak. Mereka bikin kimia khusus namanya couplers. Couplers. Fungsinya apa? Selama proses cuci yang rumit itu, couplers ini bakal nganterin molekul pewarna yang pas, kuning, magenta, sian, ke lapisan emulsi yang sesuai, dan nempelnya cuma di area yang kena cahaya warna itu aja. Jadi semua kerumitan dipindahin dari pengguna ke lab Kodak. Pengguna tinggal jepret aja. Wah, pinter banget ya mindahin kompleksitasnya.
Hasilnya Kodachrome yang kita kenal itu gambarnya tajam, warnanya cerah. Walaupun mungkin nggak seakurat Lippmann secara ilmiah ya. Iya, tapi yang penting terjangkau dan gampang dipakai amatir. Harganya dulu sekitar $3,5 buat 18 foto, udah sama cuci cetak. Gak heran Kodachrome laku keras, ngalahin hitam putih cuma dalam 3 tahun. Kalau kita bandingin nih, ini contoh klasik pertarungan definisi terbaik. Lippmann nawarin akurasi ilmiah top, tapi Kodachrome menang karena nawarin apa yang paling dihargai pasar waktu itu. Gampang, nyaman, aksesibel, hasilnya menarik buat kebanyakan orang. Jadi Kodachrome jadi terbaik dalam konteks pasar ya? Betul. Terbaik dalam konteks kebutuhan konsumen massal dan model bisnis Kodak. Meskipun secara teknis ada kompromi soal akurasi warna absolut dibanding Lippmann. Tapi, kayak yang kita bahas tadi, solusi terbaik yang sukses pun sering ada keterbatasannya kan? Kodachrome juga gitu nggak? Sumber Anda nyebut ada keluhan soal reproduksi warnanya. Benar. Meskipun populer banget, Kodachrome juga punya tantangan warna. Klien korporat kadang ngeluh. Misalnya perusahaan permen susah dapatin warna coklat produk mereka akurat terus di foto Kodachrome. Oh ya, Produsen furnitur juga kadang ngerasa warna kayu gelap jadi mirip-mirip. Fotografer pro juga nemuin tantangan. Misalnya motret subjek dengan warna kulit tertentu, di kondisi cahaya tertentu, kadang detailnya hilang atau warnanya kurang pas kalau nggak pakai trik lampu atau filter. kenapa bisa gitu ya? Secara teknis, apa penyebabnya? Ini kombinasi kompleks sih antara cara mata kita lihat warna sama keterbatasan teknologi film 3 warna itu. Mata kita kan punya 3 sel kerucut peka warna beda kasarnya ya. Iya. Biru violet, hijau kuning, kuning merah. Oke. Film kayak Kodachrome coba niru respons ini pakai 3 lapisan emulsi. Nah, salah satu tantangannya itu sensitivitasnya tumpang tindih antar kerucut mata, terutama di area hijau kuning. Terus gimana film ngatasinnya? Biar dapat warna putih yang netral, nggak kehijauan, film seringkali perlu menyesuaikan respons warna di lapisan lain. Misalnya sedikit dorong merah sama biru. Efek sampingnya, kadang warna di rentang tertentu kayak kuning pekat atau coklat bisa sedikit distorsi atau kurang kebedain. Nah, disinilah peran standar kalibrasi kayak kartu Shirley itu masuk ya. Tepat banget. Buat mastiin hasil jitaan roll film konsisten di seluruh dunia, Kodak butuh standar referensi. Mereka pakai foto model wanita Kaukasia yang internalnya dijuluki Shirley. Modelnya ganti tiap dekade sebagai patokan visual. Jadi Shirley ini buat nyamain warna cetakan? Iya, teknisi lab bakal cetak foto Shirley ini dengan variasi warna dikit, terus tim internal milih mana yang dianggap paling optimal atau menyenangkan. Pilihan ini jadi target kalibrasi mesin cetak massal. Tujuannya konsistensi. Tapi kan persepsi warna bisa subjektif ya? Nah, itu dia. Nentuin satu standar visual ideal buat kalibrasi warna itu kompleks banget. Persepsi warna bisa subjektif, dipengaruhi banyak faktor. Pilihan standar ini, yang tujuannya konsistensi, kadang bikin reproduksi warna tertentu di luar norma standar itu jadi kurang akurat di kondisi tertentu. Ini bagian dari trade-off teknis produksi massal. Jadi, ini bukan soal benar atau salah ya, tapi lebih ke pilihan teknis dan standarisasi buat pasar massal. Bisa dibilang gitu. Tantangan kalibrasi warna ini masalah teknis yang terus ada di industri foto dan cetak sampai sekarang. Bahkan di era digital. Kodachrome dengan segala keterbatasannya, yaitu solusi terbaik yang ada buat jutaan orang puluhan tahun. Dan dia terus dorong inovasi dalam pencarian reproduksi warna yang lebih baik. Kisahnya nunjukin gimana teknologi sukses pun selalu ada pilihan, kompromi, dan keterbatasan. Kisah Kodachrome dan tantangan standarisasi ini benar-benar nguatin ide ya. Kalau memahami kebutuhan pengguna yang beragam dan melihat masalah dari perspektif baru, itu kunci buat dorong inovasi dan nemuin solusi yang benar-benar lebih baik. Tentu saja, pas kita sadar ada keterbatasan desain atau nemu kelompok pengguna yang kebutuhannya belum terpenuhi, itu sering jadi pemicu inovasi besar. Ini bawa kita ke contoh terakhir yang inspiratif banget dari sumber Anda. Kisah Georgina Terry dan gimana dia desain ulang sepeda khusus buat wanita. Ah iya, Georgina Terry. Latar belakangnya unik ya. Awalnya tertarik teknis teater, terus ambil MBA, sempat jadi pialang saham, tapi nggak betah kerja di meja. Jiwa insinyurnya manggil lagi ya? Iya, dia pengen bikin sesuatu. Ketertarikannya sama fabrikasi logam, khususnya las brazing, muncul pas ngerjain proyek kuliah kendaraan hybrid sepeda mobil. Akhirnya dia keluar dari Xerox buat fokus bikin rangka sepeda. Apa yang bikin dia fokus ke sepeda wanita? Pengalamannya sendiri dan observasinya.
Pas ikut rally sepeda, dia sama banyak wanita lain ngeluh sakit leher dan bahu pakai sepeda standar. Desain geometrinya kan kebanyakan basisnya anatomi pria. Terus dia penasaran gitu ya. Iya, Terry mulai nanya, apa sih beda anatomi pria wanita yang relevan buat sepedaan yang bikin gak nyaman ini? Dia riset mendalam, bahkan ngacu lagi ke data antropometri Joe dan Josephine-nya Henry Dreyfus yang kita bahas di awal tadi. Apa temuan kuncinya dari riset itu? Dia nemuin kalau wanita itu rata-rata bukan cuma versi kecilnya pria, proporsi badannya beda. Misalnya, torso wanita cenderung proporsional lebih panjang dibanding kaki. Terus, pusat massa ototnya juga beda dikit. Efeknya ke sepeda gimana? Di sepeda standar, top tube pipa rangka atas kan panjang buat jangkauan pria. Nah, ini maksa banyak wanita meregangkan badan atas secara nggak alami. Jadinya ya pegel di bahu sama leher. Jadi, gimana Terry ngubah desainnya berdasarkan temuan ini? Solusinya cerdas dan banyak lapis. Pertama, dia bikin geometri rangka yang bikin posisi riding wanita lebih tegak dikit. Kedua, dia pendekin jarak sadel ke stang secara signifikan, top tube-nya dipendekin. Oke, apalagi? Ketiga, dia pakai stang yang lebih sempit sesuai lebar bahu rata-rata wanita. Nah, inovasi paling khasnya mungkin pakai roda depan yang diameternya lebih kecil, misalnya 24 inci, dibanding roda belakang yang standar 700C atau 27 inci. Ini di beberapa model awalnya. Loh, kenapa roda depannya dibikin lebih kecil? Apa untungnya? Ini solusi cerdik buat masalah geometri. Dengan roda depan lebih kecil, down tube, pipa rangka yang turun dari stang ke pedal bisa dibuat lebih curam tanpa resiko ujung sepatu nyentuh roda depan pas belok, toe overlap namanya. Jadi lebih aman ya? Dan ini bikin Terry bisa pertahanin wheelbase jarak yang pendek, sepedanya tetap lincah, tapi top tube-nya bisa dipendekin buat kenyamanan jangkauan wanita. Cerdas kan? Cerdas banget! Terus, desain radikal ini diterima nggak sama pasar? Awalnya mungkin ada yang ragu ya, tapi hasilnya bicara sendiri. Terry uji prototipe sepedanya di acara rally, respons dari pesepeda wanita positif banget. Ada surat yang dia terima bunyinya, "Terima kasih dari lubuk pantatku." Haha, saking nyamannya ya? Iya, ungkapan syukur karena akhirnya nyaman bersepeda. Penjualannya naik drastis, dari cuma 20-an sepeda tahun 85 jadi sekitar 5.000 setahun beberapa waktu kemudian. Terry Bicycles jadi perusahaan jutaan dolar. Kisah Georgina Terry ini contoh sempurna ya. Gimana perspektif beda, yang lahir dari observasi cermat, kebutuhan pengguna yang mungkin sebelumnya keabaikan, bisa nemuin keterbatasan di desain standar. Dan yang penting, ini hasilin inovasi yang bikin solusi benar-benar lebih baik, lebih nyaman buat segmen pasar yang signifikan. Ini inti dari pencarian tanpa henti untuk yang lebih baik itu. Jadi setelah kita jelajahi semua contoh ini ya, dari alat peras Mesir, TPT Arawak, duel Kodachrome versus Lippmann, sampai sepeda Georgina Terry, kesimpulan kita apa nih soal makna terbaik dalam rekayasa? Jelas ya, ini bukan ngejar kesempurnaan absolut ala manusia Vitruvian. Bukan itu ya intinya? Bukan. Terbaik di dunia nyata itu hasil kompromi cerdas. Solusi yang sangat dibentuk sama konteksnya. Budaya tempat lahirnya, sumber daya yang ada waktu itu, kebutuhan spesifik masyarakatnya, dan ya, kadang juga keterbatasan atau asumsi perancangnya. Semua itu ngebentuk hasil akhirnya. Betul. Contoh-contoh tadi nunjukin kalau solusi paling cerdas dan awet itu sering muncul dari pemahaman mendalam soal batasan-batasan ini dan fokus ke kebutuhan nyata pengguna. Ini manifestasi dari pencarian tanpa henti untuk yang lebih baik itu. Menarik banget. Dan mungkin ya ada satu pemikiran penutup nih yang bisa Anda bawa pulang dari diskusi kita. Kisah Kodachrome dengan standar Shirley-nya atau contoh crash test dummy awal tadi. Iya. Itu ngingetin kita kalau bahkan teknologi yang sukses banget, ikonik, yang kita pakai sehari-hari pun seringkali itu hasil dari serangkaian pilihan desain dan standarisasi yang punya keterbatasan. Kita nggak selalu sadar ya soal itu. Nah, coba deh luangkan waktu sejenak. Perhatikan teknologi di sekitar Anda. Mungkin aplikasi di handphone Anda, kursi kantor Anda, atau bahkan algoritma yang nyajiin berita buat Anda. Oke. Ada nggak aspek yang rasanya kurang pas, kurang nyaman, atau kurang intuitif buat Anda atau orang lain yang Anda kenal? Mungkinkah itu dirancang berdasarkan asumsi atau standar yang nggak sepenuhnya mewakili keragaman pengguna? Pertanyaan bagus tuh. Ini bukan buat nyalain ya, tapi buat ngerenung aja. Gimana kita sebagai pengguna dan mungkin juga calon pencipta bisa lebih kritis dan observatif.
Gimana kita bisa terus dorong pencarian tanpa henti ini buat bikin teknologi masa depan yang nggak cuma lebih canggih tapi juga lebih adaptif, lebih nyaman, dan benar-benar melayani spektrum kebutuhan manusia yang luas dengan lebih baik lagi. Pertanyaan yang relevan banget buat kita semua renungkan. Terima kasih sudah bergabung dalam penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.